obrolannya. Terima kasih. Ayo saling tegur sapa biar ini kita saudara satu PGRI. Ini kekuatannya berapa, Pak? Kekuatannya berapa orang nih? 500, Pak. 500 ya. 500 ya. Insya Allah nggak ada kendala. 37 lagi. Bu Yanti 1000, kapasitasnya 1000. Oh, kapasitas 1000, Bapak. Masih banyak. Mungkin 1000 aja. Mungkin nggak dengan 1000 ini. Ini udah 460-an lebih nih. Iya, luar biasa. Kami juga nanti buka di YouTube ya, Bapak. Jadi bisa streaming YouTube juga. Oh, udah di YouTube ya. Pak Asnan, mana Pak Asnan? Halo Pak Ade Kusdinar. Ya. Sehat Pak Ade Kusdinar. Pak Ade. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Halo Pak Ade, sehat Pak Ade. Alhamdulillah, berkat doa Ibu, sehat-sehat saja. Saya jadi reunian lagi nih sama kawan-kawan yang Alhamdulillah ini saya ajang reuni nih. Jangan kangenan. Tetap dari hati. Tadi ada Bu Retintan Hombeng ya kok? Iya, selamat siang. Selamat siang, sehat Bu. Kamu kan? Kenal. Nggak bisa dong, Pak. Tadinya mana orang Brobo. Reunian Mas siapa Pak Brobo? Pak Sekjen, iya itu. Saya curiga nih reunian Mas siapa ini? Ya, selamat sehat selalu. Salam PGRI, salam solidaritas. Salam. Ya. Tolong ini ikutin yang pelatihan. Mana Budaswati ya? Alhamdulillah, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Salam kenal dari Jakarta Pusat. Oke. Pulau Seribu ikut nggak? Pulau Seribu? Iya. Kan Ini Jakarta Selatan nih, Bu Siti Fatimah. Topi. Jakarta Selatan. Saya dari Jakarta Utara, Tanjung Priok. Oh, Tanjung Priok. Tanjung Priok. Jauh ya Pak, Tanjung Priok ya. Ibu Yanti. Jauh kalau dijalani, tapi kalau Ibu Yanti ya. Iya Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, saya Fahrudin dan Bu Yanti akan menyapa Bapak Ibu semua. Bu Yanti, kita sapa dari Jakarta Utara dulu atau dari Selatan dulu, Ibu? Timur dulu, Pak. Oh, baik, dari Timur. Siap. Coba, saya pengen tahu nih Ketua Cabang Cakung. Nah, namanya siapa, Pak? Ya, nama Suprobo, Pak. Suprobo, tempat tugas penggilingan 09. 09 ya, Pak ya. Baik, terima kasih. Yap. Ini rencananya harapan Bapak dengan bergabung di Zoom ini apa ya, Pak? Tentu saja satu ajang silaturahim. Ajang silaturahim, begitu bahagianya ketemu teman-teman, melihat wajah-wajah teman-teman. Sudah lama tidak ketemu dengan Pak Fahrudin. Sekarang ini melihat wajah Pak Fahrudin, Pak Adik Samsudin dan teman-teman lainnya. Maka oleh karena itu pada kesempatan yang kosong tadi kami menyempatkan untuk tegur sapa. Yang kedua, ajang ini adalah sekaligus untuk saling sharing barangkali saling tukar pendapat. Terima kasih, itu banyak, yang lainnya masih banyak lagi barangkali. Oke, baik. Dari timur sudah Bu Yanti. Ayo kita sapa dari barat Bu Yanti. Ayo Bu Yanti sapa dari barat Bu Yanti. Dari barat. Pak Ade Samsudin dari mana Bapak? Dari timur, Bu. Cipayung. Wah, Cipayung. Ada yang dari barat Bapak Ibu? Udah. Ya. Wah, Pak Gatot tuh, Pak Gatot. Halo, assalamualaikum. Dari barat. Nah, sehat ya Pak Gatot ya. Kota Bambu. Tuh.
Udin dari barat. Barat, SMP 5, Dari Pak. barat. Wah, iya. Kecamatan Palmerah. Ya, Pak Yunus. Ya, Kecamatan Palmerah dari barat. Wah, barat. Selatan. Ya, Barat, Taman Sari. Dari Taman Sari, Barat. Kembangannya Pak. banget. Oh, barat nggak mau kalah semua ya Bu Yanti ya. Oke, banyak. Kita kasih tes dulu buat barat. Ya. Barat. Sekarang pusat Pak, pusat. Pusat. Mana pusat? Pak Dekus Dinar pusat, Pak Dekus Dinar. Ya, yang punya Istana Negara, yang punya Monas. Alhamdulillah. Sampaikan Yang punya wali kota juga, wali kota. Yang punya wali Sukses kota. untuk pusat, sukses untuk pusat. Harapannya pusat gimana Pak Ade? Harapannya bersilaturahmi di tempat ini. Ya, tentu silaturahmi. Dalam mencari ilmu. Amin, amin. Dari hari ke hari. Pak Anto dari selatan. Halo, saudara-saudara. Ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu saya yakin nanti kita akan panggil dulu, kita sapa dari masing-masing wilayah Bapak Ibu ya. Di-unmute dulu. Cek tuh. Pak Purnomo cek. Baik. Barat sudah, kita masuk pusat Selatan sudah. tadi, Pak. Kita selatan. Halo selatan. Lewat, selamat siang, salam kenal. Oh, ya. Assalamualaikum Pak, kita dari selatan. Waalaikumsalam. Dari selatan, SMP Pangudulur. Banyak juga nih Pak, kayaknya Selamat selatan saya siang, sama Pak Gubernur. Pak Farudin Iya, juga dari terima kasih, selatan. Bapak. Halo Pak Frans. Halo, selamat siang. Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Salam kenal. Senang banget ya rasanya. Betul Bapak. Itu jangan jalan aja. Allah kan nyamper. Baik, Bapak Ibu semua yang saya banggakan, tentunya harapan kita bisa bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 1.32, saya akan cek dulu Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Hadir Pak Farudin. Pak Hendra dari Lunar ya Pak ya? Pak Hendra dari Lunar, betul. Bapak Ibu. Saya akan kembalikan dulu ke Pak Hendra karena kita akan mulai acara ini. Mudah-mudahan berjalan dengan sebaik-baiknya dan lancar. Amin. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Oke, makasih Pak Farudin. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, silakan. Makasih Bu Yanti, kita serahkan ke Pak Hendra langsung ya Bu Yanti ya. Oke, ya. Silakan Pak Hendra. Terima kasih Pak Farudin dan Ibu Yanti dari Media Center PGRI DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini senang banget bisa ketemu Bapak Ibu semuanya. Luar biasa menambah silaturahmi dalam kegiatan pelatihan sekolah tangguh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Adi Dasmin selaku Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Dr. Andes Narito FMPD selaku Ketua MKKS SMP DKI Jakarta. Yang saya hormati seluruh pengurus PGRI dan Media Center PGRI. Yang saya hormati juga Pak Zainal Umuri, Bu Yati Suwartini, dan tidak lupa yang saya sayangi dan saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan semuanya. Bapak Ibu, saya teringat sebuah kalimat dari Charles Darwin, bukan spesies terkuat yang bisa bertahan, tapi spesies yang paling bisa beradaptasi. Nah, kita sekarang menghadapi era COVID, Bapak Ibu ya. COVID sendiri, selain positif dan negatifnya, Bapak Ibu, kita bisa mengambil hikmahnya sebenarnya.
Jadi Stephen Covey di bukunya The 7 Habits of Highly Effective People pernah bilang seperti ini. Keadaan yang kita hadapi itu sebenarnya memiliki sifat yang netral. Yang membuat itu positif atau negatif adalah respon kita terhadap sebuah keadaan tersebut. Jadi kita mari hari ini sama-sama Bapak Ibu, ini sebagai sebuah ikhtiar kita, sebuah usaha kita untuk membuat keadaan saat ini menjadi sesuatu yang positif. Bagaimana COVID yang sudah berjalan setahun lebih itu bisa menguatkan kita, bisa menguatkan sekolah-sekolah kita menjadi sekolah yang tangguh. Nah, ini salah satu agenda yang kegiatan ini diselenggarakan berkat kerjasama antara Media Center PGRI DKI dengan PT Lunar Edukasi Cipta Indonesia. Bapak Ibu, izinkan saya sebelum memulai kegiatan hari ini untuk membacakan rundown acara. Yang pertama tadi kita sudah registrasi dan juga persiapan. Selanjutnya kita opening. Setelah itu nanti ada sambutan dari Pak Dr. Adi Dasmin selaku Ketua PGRI DKI. Selanjutnya materi yang pertama yaitu membangun organisasi sekolah yang tangguh. Setelah itu ada sesi tanya jawab dan materi yang kedua yaitu best practice struktur organisasi sekolah yang tangguh pada SMP Lab School Kebayoran. Jadi kalau materi pertama itu terkait dengan teori atau terkait dengan prinsip-prinsip, nah pada materi yang kedua itu kita akan melihat langsung pada prakteknya, penerapannya seperti apa sih contoh penerapan sekolah yang tangguh. Nanti kita membuka diskusi ya Bapak Ibu semuanya, kita membuka masukan-masukan dari Bapak Ibu peserta, terus barangkali ada pertanyaan nanti kita tampung dan akan dijawab langsung oleh pemateri. Selanjutnya kita akan closing kurang lebih pukul 4. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai pelatihan kita. Sebelum pelatihan kita mulai, saya akan menyampaikan terlebih dahulu profil narasumber untuk yang pertama, yaitu Pak Zainal Umuri. Pak Zainal Umuri ini teman saya, Bapak Ibu semuanya. Waktu itu kami bertemu di Academy Trainer, Pak Zamil Azaini. Nah, beliau juga merupakan praktisi di bidang pendidikan. Beliau dari tahun 2006 kalau tidak salah, pada 2009, beliau sudah berkecimpung di bidang konsultan pendidikan, yaitu mengembangkan kelas sekolah yang di bawah dompet duafa seperti itu. Jadi sekolah-sekolah yang dibina dompet duafa beliau kembangkan, terutama untuk sekolah-sekolah yang masih memiliki kekurangan baik itu dari sisi mutu maupun dari sisi finansial. Beliau juga merupakan seorang penulis, Bapak Ibu, sudah menerbitkan banyak buku dan juga beliau membantu mementoring beberapa penulis untuk menerbitkan buku. Baik, supaya kita bisa langsung mulai pelatihannya, Bapak Ibu sekalian, kita panggil saja Pak Zainal Umuri. Pak Zainal, dipersilakan. Oke, Pak Hendra, cek suaranya kedengaran? Ya, jelas Pak Zain. Jelas ya. Jadi langsung ini ya. Ya Pak Zain, itu kita udah nunggu Pak Zain nih. Nah, monggo silakan Pak Zain. Baik, terima kasih Pak Hendra, terima kasih Pak Fahrudin dari Media Center PGRI, terima kasih juga untuk Pak Haji Adi Dasmin, Ketua PGRI DKI Jakarta, untuk Pak Lebaran juga selaku Ketua MKKM SMP DKI Jakarta ya. Kemudian pengurus PGRI dan tentunya rekan saya Ibu Yati. Benar, Pak. Dan paling penting ada sekitar hampir 500 orang sumber-sumber belajar baru saya pada hari ini. Salam hormat, salam kenal. Tentunya berbahagia bagi saya. Pak Zain mohon izin. Siap. Sepertinya saya lupa, ada sambutan dulu Pak Zain dari Pak Haji Dasmin. Iya, waduh ini saking pengennya kita mulai kegiatan nih, sampai saya lupa, mohon izin Pak Zain. Saking semangatnya. Saking Semangat banget, nggak apa-apa semangat. Sambutan dulu dari Pak Haji Adi ya. Ya betul, Pak Haji Adi Dasmin, baik. Ya, nanti kita lanjut lagi Pak Zain ya, keseruan kita Pak Zain. Siap.
Baik, pertama kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Haji Adi Dasmin. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dalam satu acara tentang peningkatan kompetensi. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, semoga kita selalu berada dalam kesehatan. Yang saya hormati rekan saya ini Pak Narito sebagai Ketua MKKS SMP. Kemudian ada Pak Ketua MKKS SMA, ya, Ketua MKKS SMK, Ketua K3S SD, begitu. Kemudian Pak Hendra, Direktur dari Lunar. Kemudian yang sangat saya hormati Pak Zainal Umri. Beliau adalah seorang trainer dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan. Memahami benar tentang pendidikan. Kemudian yang terhormat Ibu Yati. Ibu Yati seorang ibu guru kepala sekolah SMP Lab School Kebayoran yang sangat kompetitif dalam membangun sekolah, dalam menciptakan tentang organisasi sekolah, sehingga sekolah Lab School di Kebayoran khususnya di bawah pimpinan Ibu Yati adalah sekolah yang benar-benar diharapkan masyarakat untuk memasuki sekolah di sekolah itu karena prestasinya, karena pengelolaannya, dan lain-lain sebagainya. Sehingga terima kasih Ibu Yati yang telah bisa hadir dalam kesempatan sekarang ini sebagai narasumber yang akan mengemukakan best practice terutama di Lab School. Serta rekan-rekan kepala sekolah baik dari SD, SMP, SMA, SMK di DKI Jakarta khususnya dan di luar DKI Jakarta yang mengikuti kegiatan ini. Kemudian bapak-bapak yang tergabung dalam pengurus yayasan yang mengurusi masalah pendidikan, di mana bapak dan ibu adalah sebagai penyelamat negara dalam masalah pendidikan. Karena yayasan merupakan satu lembaga yang benar-benar diharapkan oleh pemerintah dalam masalah pembinaan pendidikan. Kenapa? Karena terus terang pemerintah belum mampu untuk memberikan tempat terhadap anak-anak bersekolah. Maka dari itu keberadaan yayasan, kehadiran yayasan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Ya, jadi tentang pembinaan sekolah, baik itu untuk pembinaan peserta didik, pembinaan guru, pembinaan tentang sarana prasarana harus benar-benar dibantu oleh pemerintah terhadap yayasan-yayasan yang mengelola tentang pendidikan. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini akan dikemukakan tentang best practice dari Bu Yati tentang pengelolaan sekolah di Lab School Kebayoran khususnya, nanti akan menjadikan contoh yang semoga dalam kegiatan ini akan mendapatkan satu
satu pengelolaan sekolah yang tangguh. Sekolah yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka mengelola, membina pendidikan. Untuk menjadikan sekolah itu tangguh, gurunya juga harus tangguh. Apa yang dimaksud dengan guru tangguh adalah berarti guru yang memiliki kesempurnaan identitas sebagai seorang guru. Guru yang memiliki kekuatan secara jasmani dan rohani, guru yang memiliki integritas, responsibility, dan guru yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, guru yang memiliki kompetensi, loyalitas pada bidangnya, kreatif dan inovatif, serta mampu memberi inspiratif. Begitu kira-kira tentang guru tangguh. Guru-guru yang tangguh nanti akan menghasilkan organisasi yang tangguh. Organisasi yang tangguh insya Allah nanti akan mendapatkan masyarakat, bangsa, dan negara yang tangguh. Produk dari pendidikan itulah tangguh. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, PGRI DKI Jakarta sering sekali mengadakan kegiatan-kegiatan. Melalui media center PGRI DKI Jakarta, kami mengharapkan kepada Bapak dan Ibu Ketua MKS, Bapak dan Ibu Ketua-Ketua MGMP di DKI Jakarta dari seluruh mata pelajaran, atau Bapak dan Ibu yang tergabung dalam asosiasi guru kelas, atau guru sejarah, atau guru apa saja, silakan menggunakan media center PGRI Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan tugas profesinya dalam meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu guru dalam bidangnya. Seperti yang pernah dilakukan baik guru bahasa Inggris SD, kemudian guru seni budaya, guru bahasa Indonesia, guru PKN, dan sebagainya. Bapak dan Ibu, kami mengundang Bapak dan Ibu guru dalam rangka membina, membangun siswa, terutama di DKI Jakarta, dalam meningkatkan kompetensinya. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf apabila yang agak tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu. Baik, terima kasih banyak sambutannya Pak Adi Dasmin, luar biasa. Salah satu yang saya catat yaitu terkait dengan Bapak Ibu guru sebagai penyelamat pendidikan. Jadi sebagai seorang penyelamat, kita harus menjadi penyelamat yang tangguh ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai hanya di unmute. Baik, ya terima kasih banyak Pak Adi Dasmin atas sambutannya, luar biasa. Salah satu yang saya catat yaitu terkait dengan peran Bapak Ibu guru sebagai penyelamat pendidikan. Nah, sebagai penyelamat pendidikan tentunya kita harus tangguh ya Bapak Ibu ya. Kita harus kuat, harus tangguh, baru kita bisa menjadi penyelamat yang tangguh pula. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita akan doa bersama dulu yang akan dipimpin oleh Pak Haji Fahrudin. Pada Pak Haji Fahrudin kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Hendra. Terima kasih semuanya Bapak Ibu guru yang hebat, mungkin juga Bapak Ibu kepala sekolah. Alangkah indahnya pada saat yang berbahagia ini kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya Pak Hendra? Terdengar ya Pak ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa bagi yang beragama Islam, kita bacakan suratul Fatihah.
Bagi yang beragama Kristiani, Hindu, Buddha, dan Konghucu dipersilahkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ala hadiniyah walikuliniyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam bibarakah suratul fatihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala sadatina Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walaka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa teman-teman kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah pemahaman dan kecerdasan kepada kami, yaitu sebagai guru-guru yang mempunyai guru-guru tangguh di Indonesia, khususnya Provinsi DKI Jakarta. Allahumma ya ghaniyu, ya mugni, ya kafi. Wahai Tuhan kami yang maha kaya, kayakanlah hati kami, kayakanlah pikiran kami, dan cerdaskanlah kepada kami sehingga kami mampu untuk melaksanakan amanah ini sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang cerdas. Allahumma wa ufawwidu amrina ilallah innallaha basirun bil ibad. Wahai Tuhan kami yang maha agung, aku serahkan kepadamu seluruh urusan kami. Berikanlah kemudahan kepada kami, berikanlah kemudahan kepada kami sehingga kami mampu untuk melaksanakan tugas-tugas ini dengan baik. Ya Allah, di tempat yang baik ini, kami PGRI Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Lunar Indonesia, berusaha semaksimal mungkin untuk mengadakan pelatihan, yaitu sebagai mewujudkan organisasi sekolah yang tangguh di segala tantangan. Untuk itu ya Allah, dengan kerendahan hati kepadamu ya Allah, kami memohon diri agar seluruh rangkaian acara ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Bapak Haji Fahrudin atas doa yang sudah dipanjatkan. Semoga doa-doa yang kita panjatkan senantiasa mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Amin ya Allah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya acara inti kita yang kita tunggu-tunggu yaitu materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Pak Zainal Umuri. Pada Pak Zainal Umuri, kami persilahkan. Baik, halo, terima kasih Pak Hendra. Siap. Boleh kasih ini kalau suara saya terdengar dengan jelas, Bapak-Bapak? Jelas. Oke, jelas, baik. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru semuanya yang hadir pada hari ini.
ada 498 orang device yang tergabung. Tadi saya sempat melihat ada beberapa juga yang satu device tapi lebih dari 1 orang. Berarti kira-kira kita sekitar 500 orang hari ini. Dan tentunya berbahagia bagi saya nih Bapak Ibu Guru, karena saya mendapatkan sumber belajar baru yang luar biasa, yang sudah pengalaman mengajar di DKI Jakarta lagi ya. Karena DKI Jakarta itu ya harusnya memang secara kualitas pendidikan akan jauh lebih baik dibandingkan daerah-daerah yang lain. Boleh dong kasih jempol dulu secara virtual buat diri kita masing-masing hari ini. Boleh silakan Bapak Ibu, kita kasih jempol reaksinya. Secara virtual boleh, secara langsung juga boleh. Iya. Terima kasih tentunya untuk PGRI. Tadi sudah disapa-sapa seperti di awal. Dan kali ini di pertemuan kita yang tentunya mungkin ada yang pertama ataupun juga ada yang beberapa orang yang sudah bertemu dengan saya. Kali ini kita mau melakukan sebuah proses bagaimana membentuk sekolah tangguh. Judulnya seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, tentunya saya sangat berharap ini adalah sebuah pembuka wacana kita, karena memang secara waktu memang sangat sedikit. Tapi saya sangat berharap ini ibarat kata kalau kita memasuki rumah, itu anggaplah kita membuka pintu pagar terlebih dahulu, sehingga kita bisa melihat apa yang terjadi secara global di rumah tersebut. Nah, saya menganaloginya seperti itu. Nah, Bapak Ibu mohon maaf tidak saya sapa semuanya ke 500 orang. Pengennya sih disapa satu-satu nih Pak Fahrudin. Tapi kalau disapa satu-satu habis nanti waktunya. Maka saya langsung sapa saja, salam hormat, dan saya kasih tepuk tangan virtual seperti ini ya. Iya, ini tepuk tangan virtual hari ini seperti ini buat guru-guru saya, 500 orang yang ada di hadapan saya ini, di laptop saya, di device saya, itu orang-orang hebat yang hari ini akan berkolaborasi bersama-sama dengan saya untuk membentuk pendidikan Indonesia, untuk membentuk diri kita, kemudian untuk membentuk sekolah kita, dan tentunya untuk membentuk Indonesia. Apalagi bicara PGRI adalah organisasi guru yang tertua gitu ya. Organisasi guru yang sudah merakyat, organisasi guru yang sudah mengindonesia. Mau saya ke Aceh, saya bertemu dengan PGRI, mau ke Papua juga bertemu dengan PGRI, kemudian mau ke Bengkayang berbatasan Malaysia bertemu dengan PGRI, dan mau ke Rotendao yang hari ini juga terdampak bencana ya teman-teman di NTT, kita doakan. Nah itu juga saya bertemu dengan PGRI. Dan saya juga pernah juga memakai baju PGRI yang seperti dipakai oleh Pak Haji Adi tadi itu. Gitu ya. Sampai dengan tahun 2010 saya masih menggunakan baju itu Pak. Gitu. Masih mengikuti upacara di lapangan tanggal 25 November, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan PGRI yang lainnya. Baik, teman-teman semuanya, tanpa mempanjang waktu, saya mohon izin untuk teman tim kami untuk share screen agar lebih cepat saja saya memaparkan materi kita pada hari ini. Baik, teman-teman semuanya, untuk mewujudkan sekolah yang tangguh, kemarin saya mendapatkan amanah dari Pak Hendra dan tentunya dari teman-teman PGRI, maka saya membuat materi leadership for headmaster. Nah, mungkin di sini nanya, loh Pak, saya kan bukan kepala sekolah, didoain. Mudah-mudahan jadi kepala sekolah. Gitu ya. Pak, saya kan nggak mau jadi kepala sekolah nih, saya paling jadi guru. Didoain punya yayasan, jadi bisa memanajemen sekolah. Karena seperti kata Pak Haji Adi tadi, bahwa hari ini yayasan itu harus tumbuh juga dan mengembangkan SDM-nya. Sekolahnya harus tangguh, gurunya juga harus tangguh. Karena apa? Dengan sekolah tangguh, guru tangguh, maka kita bisa memperbaiki Indonesia. Nah, kali ini teman-teman, untuk mewujudkan sekolah tangguh itu, kita harus memiliki leadership. Leadership sebagai kepala sekolah, leadership sebagai wakil kepala sekolah, leadership sebagai manajemen yayasan, leadership sebagai PGRI, leadership sebagai guru. Nah, ini menjadi fundamental kita untuk melakukan hal yang lain sehingga sekolah kita ini tangguh. Oke, di next Pak Zaki. Silakan.
Nah, Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Hendra. Saya hanya singkat saja karena kontennya bukan perkenalan saya pada hari ini, tetapi bagaimana saya ingin mengajak Bapak Ibu memiliki jiwa leadership seperti di konten yang nanti saya akan jelaskan. Bapak Ibu, saya jadi guru dari tahun 1998, kemudian tahun 2004 saya menjadi guru juga sampai dengan tahun 2010, pernah ngajar di SD, di SMP, di SMA, dan belum beruntung mengajar di TK dan PAUD. Tapi saya pernah melakukan supervisi dan pendampingan di PAUD. Kemudian saya menjadi direktur sekolah Semen Holcim, Dompet Duafa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Kemudian kurun waktu 2004 sampai dengan 2018 lalu saya berada di Dompet Duafa, mengelola sekolah-sekolah marginal di bawah manajemen Dompet Duafa dari Aceh sampai dengan Papua, kemudian di Bengkayang juga ada, di Rotendao juga ada. Ya alhamdulillah sudah melakukan beberapa kunjungan ke sekolah-sekolah marginal di seluruh Indonesia. Nah, mudah-mudahan nanti di next kita bisa berbagi gimana sih kondisi sekolah-sekolah yang di luar sana. Nah, yang berikutnya, teman-teman, yang terpenting adalah bahwa manajemen sekolah itu kan sangat complicated, sangat komprehensif. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan kepala sekolah yang memiliki leadership. Nah, teman-teman, dari tahun 2018 sampai dengan hari ini, saya diamanahkan mengelola 2 sekolah internasional, yaitu pertama adalah Viwa Internasional, yang mungkin ada anak Bapak Ibu yang bersekolah di sana, tepatnya di Gunung Putri. Kemudian satu lagi adalah Milbos Internasional. Di samping ada 6 sekolah di Bandung, kemudian ada 6 sekolah di seluruh Indonesia. Kemudian beberapa waktu lalu diamanahkan oleh Bank Mandiri, itu mengelola 3 sekolahnya secara nasional, kemudian oleh PLN mengelola sekolahnya ada sekitar 16 sekolah di Depok dan Bogor. Nah itu, nah teman-teman, ya mudah-mudahan saya yakin dengan apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini saya justru belajar mendapatkan sumber belajar baru dan pengetahuan baru dari Bapak Ibu. Oke, kita next saja Pak Zaki. Oke, kita langsung masuk. Kita mau ngebahas apa? Nah, ini salah Pak Menteri kita yang muda, yang ceria, yang gesit. Nah, itu menyampaikan bahwa kualitas SDM menentukan masa depan lembaga. Kualitas SDM menentukan masa depan sekolah. Nah, ini tepat sekali nih Media Center PGRI. Kemudian nge-recharge energinya teman kita semua, teman-teman semuanya. Dalam perkuliahan umum ataupun ini adalah seminar dan silaturahimnya kita, bahwa ternyata kita harus tersadarkan bahwa hari ini yang mengelola SDM kita ya harus kita sendiri. Oke, sebagai lembaga pendidikan di bawah Kemendiknas atau Kemenak, kita juga mendapatkan pelatihan itu. Tapi pengalaman saya Bapak Ibu, kalau kita hanya mendapatkan pelatihan dari situ, kita akan tertinggal dari sekolah-sekolah lain yang melek. Karena apa? Karena salah satu ciri sekolah berkualitas itu adalah sejauh mana sekolah itu melakukan pembinaan SDM-nya. Nah, ini menjadi penting. Nah, oleh sebab itu, kita tersadarkan hari ini bahwa SDM berkualitas itu sangat menentukan masa depan lembaga atau sekolah kita. Nah, ini Pak Menteri loh yang ngomong, bukan saya. Gitu. Oke, baik. Next, Pak Zaki. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, sebagai seorang pemimpin, mengapa kita harus menjadi pemimpin yang baik? Nah, ini pertanyaan kita sama-sama. Sebagai seorang pemimpin, saya sebagai guru, saya kan memimpin kelas. Saya sebagai wakil kepala sekolah, saya kan memimpin teman-teman guru. Saya sebagai kepala sekolah, saya memimpin sekolah. Saya sebagai yayasan, saya memimpin beberapa sekolah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya mohon izin meminta bantuan teman-teman untuk menuliskan di chat box-nya kita bahwa sebagai seorang pemimpin itu mengapa sih kita harus menjadi pemimpin yang baik. Silakan teman-teman, saya berikan waktu 30 detik untuk Bapak Ibu guru menuliskan di chat box kita. Boleh Pak Zaki, kita stop dulu share screen-nya sambil kita baca-baca di chat box-nya kita. Silakan Bapak Ibu, sebagai seorang pemimpin, kenapa sih? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang mendasari kita harus menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang tangguh? Silakan
Sebagai teladan. Oke, terima kasih Pak Misbahudin. Kemudian, wah cepat sekali nih. Pemimpin itu teladan bagi bawahannya. It's okay. Pemimpin yang baik harus berkarakter. Oke. Kemudian agar manajemen lembaga tuh bagus. Kemudian panutan, teladan supaya lebih bermanfaat agar dapat menjadi contoh bagi para pemimpin. Sebagai teladan karena segala tingkah laku kita akan dicontoh oleh bawahan. Oke. Motivator, berpanutan. Luar biasa, saya nggak sempat baca siapanya. Ini luar biasa loh, Bapak Ibu Guru. Hari ini Bapak Ibu Guru berarti benar-benar tune in dengan pelatihan kita. Dan ini adalah bagian kita menghargai diri kita. Teman-teman, oke. Nah sekarang sambil dituliskan, ya silakan menjadi panutan dan teladan. Ini masih banyak sekali. Dan intinya adalah bahwa kita memiliki alasan mengapa kita harus menjadi pemimpin, kenapa kita harus menjadi leader di tempat kita masing-masing hari ini. Supaya memberikan manfaat bersama jadi maju semua dan panutan. Pemimpin yang baik menghasilkan produk yang baik. Ya, peserta didik yang berkualitas, teladan. Wow, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa pada hari ini. Saya minta dong reaction bahagianya dengan jempolnya. Boleh? Silakan kasih reaction bahagia dengan jempolnya. Luar biasa ya. Penggerak panutan. Wah, sambil Bapak Ibu menulis di sana, saya izin share screen kembali ya Bapak Ibu ya. Karena ini kita kejar-kejar waktu, karena 30 menit waktunya. Kemarin saya sempat protes juga sama Pak Hendra. Loh kok waktunya cuma 30 menit gitu kan. Oke, Pak Zaki boleh di share screen lagi. Bapak Ibu boleh dituliskan saja, karena nanti pasti kita juga baca-baca di sana. Nah, teman-teman, saya rumuskan atau membuat 3 bagian besar mengapa hari ini kita harus menjadi pemimpin yang tangguh. Mengapa seorang kepala sekolah harus memiliki jiwa leadership. Mengapa kita harus menjadi sesuatu yang tidak biasa-biasa di sekolah kita. Yang pertama, itu adalah jabatan ini amanah loh. Dan akan diminta pertanggungjawabannya satu waktu. Saya memutuskan menjadi guru. Terserah, gurunya mau guru negeri, mau guru swasta, yang namanya guru itu sudah amanah. Betul atau betul, Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu pasti sepakat bahwa menjadi guru, wakil kepala sekolah, menjadi kepala sekolah, menjadi yayasan, menjadi pengurus media center, menjadi pengurus PGRI, menjadi everything yang ada hari ini, bahwa ini adalah amanah yang diberikan oleh orang lain, atau bahkan ini bukanlah sebuah kebetulan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, artinya apa? Bahwa pada saat jabatan ini adalah amanah, maka akan diminta pertanggungjawabannya satu saat nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemimpin yang bertanggung jawab menentukan organisasi. Ini menurut Stephen Robin. Robin menyampaikan bahwa pemimpin bertanggung jawab menentukan tujuan organisasi. Pemimpin di sekolah itu adalah nahkodanya. Kemudian pemimpin memiliki lagi orang lain, wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah memiliki lagi ada guru di sana. Guru adalah pemimpin siswa. Nah, kita pada dasarnya di sekolah adalah hadir menjadi pemimpin. Dan pemimpin harus bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dari kelas kita, sekolah kita, yayasan kita, ataupun juga organisasi yang lebih besar. Dan yang ketiga adalah kejahatan yang terorganisir mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisasi. Nah, Bapak Ibu, ini perlu kita sadari. Sebagai seorang guru, sebagai seorang wakil kepala sekolah, sebagai seorang kepala sekolah, kita harus benar-benar bisa mengorganisir organisasi kita, kemudian kelas kita, sekolah kita, agar terorganisasi, termanajemen dengan baik. Karena apa? Tujuan kita baik, tapi manajemennya tidak baik atau berantakan, maka akan berantakan semuanya. Nah, kalau ini dari Ali bin Abi Thalib. Nah, teman-teman semuanya, 3 alasan itulah yang hari ini menjadi dasar, menjadi fundamental mengapa kita harus memiliki leadership di sekolah dan harus membuat sekolah kita menjadi sekolah yang tangguh. Oke. Bapak Ibu, saya yakin tadi Bapak Ibu sudah banyak sekali menyampaikan alasan, teladan, kemudian harus memberikan arahan kepada anak buah, harus menentukan tujuan, pemimpin harus mampu menilai dengan baik, dan segala macamnya. Dan itu adalah bagian alasan-alasan personalnya kita, mengapa hari ini kita harus tumbuh dan harus terus belajar. Oke, Pak Zaki lanjut di slide berikutnya. Di slide berikutnya saya
memframe bahwa hari ini kita bicara tentang leadership for headmaster, leadership for teacher, leadership yang ada di kita masing-masing. Nah, apa itu? Ini adalah kemampuan para pemimpin sekolah dalam mengelola SDM dan SDA yang ada di sekolah secara terencana, terstruktur, terukur untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita mau ngasih rumusan bagaimana sih untuk mewujudkan sekolah yang tangguh itu, yaitu dengan leadership for headmaster. Nah, caranya seperti apa? Boleh Pak Zaki diklik yang berikutnya. Oke, nah ini tantangan ya. Tantangan hari ini intinya sih adalah ini based on dari hasil dari pembicaraan dari Pak Hendra dan teman-teman kemarin. Nah, kemudian kita angkat dan menjadikan dasar materi ini. Oke, diklik saja. Silakan, Mas Zaki. Nah, teman-teman semuanya, ada 3 langkah untuk menciptakan leadership for headmaster. Jadi ada 3 langkah menciptakan leadership ini. Yang pertama adalah membuat perencanaan. Boleh Bapak Ibu yang kelihatan yang ini mengikuti saya, membuat perencanaan. Yang kedua, melakukan aksi. Yang ketiga adalah monitoring evaluasi. Jadi hanya 3 gerakan saja. Jadi simpel untuk mewujudkan atau menciptakan sekolah tangguh dengan leadership, yaitu ada 3 cara. Yang pertama membuat perencanaan, kemudian yang melakukan aksi, dan yang ketiga adalah monitoring evaluasi. Tuh, gampang ya? Oke. Baik, jadi ada 3 cara. Jadi membuat perencanaan, kemudian melakukan aksi, kemudian monitoring dan evaluasi. Nah, teman-teman semuanya, kita lanjut saja ke yang pertama. Silakan, Pak Zaki. Oh ya, goals-nya tadi ya. Oke, lanjut saja. Nah, yang pertama adalah membuat perencanaan. Nah, teman-teman, dalam membuat perencanaan ini, kami membagikan menjadi 2 bagian besar. Yang pertama adalah membuat renstra sekolah. Membuat renstra sekolah mulai dari SWOT, visi, misi, tujuan, indikator capaian, biasanya kita buat selama 5 tahun, kemudian program serta tata nilai. Nah, teman-teman semuanya, di samping itu, di samping itu adalah perencanaan ini merupakan satu kesatuan. Nah, Zaki, saya minta di stop screen terlebih dahulu. Nah, ya, Pak Zaki sambil siap-siap untuk memunculkan file Excel, itu contoh dari Renstra. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sebenarnya ini kita yang ditanamkan di sekolah itu. Jadi pendampingan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau pertemuan kita yang singkat ini, paling saya memberikan gambaran saja bahwa renstra sekolah itu ini loh yang harus dibuat. Nah, kalau ingin membuat renstra sekolah, maka Bapak Ibu memang harus lebih konsen lagi dan kemudian harus didampingi paling tidak selama 3 bulan. Pengalaman saya seperti itu. Pengalaman kami mengelola sekolah-sekolah, baik sekolah di Dompet Duafa maupun sekolah dampingan kami hari ini, nah kami harus mendampingi secara intens selama 3 bulan. Nah, Pak Zaki, boleh kita balik lagi ke screen dulu, ke PPT-nya dulu. Ke PPT dulu boleh, Pak Zaki, mohon maaf. Nah, boleh diklik dulu, Pak Zaki. Oke. Nah, ini alur penyusunan rencana strategi sekolah Bapak Ibu. Ini yang kami biasanya berikan kepada sekolah-sekolah dampingan kami adalah pertama kami akan membuat SWOT analisis, kemudian menentukan visi, menentukan misi, kemudian tujuan, indikator capaian. Biasanya kami membuat indikator capaian itu 5 tahun. 5 tahun, nah kemudian diturunkan program kerja setiap tahun, dan kemudian semua itu harus dibingkai dengan value tata nilai atau PPK. Itu ya, pembinaan karakter gitu. Nah, yang banyak terjadi, sorry to say, yang banyak terjadi di sekolah-sekolah Indonesia yang kami jumpai adalah pertama, SWOT analysis itu tidak punya
tidak punya kaitan dengan visi. SWOT analisisnya ke kiri, visinya ke kanan. Padahal SWOT analisis itu adalah pemetaan atau positioning sekolah saat ini. Nah, berikutnya membuat visi sekolah. Membuat visi sekolah itu paling tidak kita membuat visi itu 3 atau 5 tahun ke depan. Nah, kalau kita sudah membuat visi, maka visi sekolah itu harus diturunkan menjadi misi. Nah, banyak sekali kejadian di sekolah-sekolah yang kami temui, visi sekolah itu contohnya kita mau ke Jogja, tapi misinya apa? Misi satunya itu kita larinya ke Banten. Misi 2-nya larinya ke Sukabumi. Misi 3-nya larinya ke Kalimantan. Jadi misi itu tidak punya kaitan erat dengan visi. Padahal harusnya misi itu menuju ke visi itu mau kemana. Nah, ini banyak sekali. Nanti boleh Bapak Ibu cek kembali visinya sekolah sama misinya sekolah. Kawin atau enggak? Kesinambungan atau tidak? Itu. Kebanyakan umumnya itu tidak kesinambungan. Nah, jadi nanti teman-teman lihat. Visi dan misi harus simple. Jangan banyak. Kadang-kadang sekolah itu punya visinya satu rangkaian semua kalimatnya sampai setengah halaman dan susah dihafal. Visi itu harus dihafal. Jadi siswa kita mampu menghafalnya. Karena harus dihafal, maka harus simple visinya. Kemudian misi itu juga harus jangan banyak-banyak. Nah, kalau memang kita merasa bahwa kita banyak banget nih Pak misinya, larikan ke tujuan. Tujuan itu boleh banyak Bapak Ibu, karena tujuan tidak perlu dihafal, dan tujuan bukanlah bagian yang harus di-announce atau harus diumumkan ke lingkungan atau ke masyarakat. Tapi untuk visi dan misi itu kita harus tempelkan, harus umumkan, dan harusnya semua warga sekolah sampai ke siswa saja itu harus bisa menghafal visi dan misi. Nah, selanjutnya teman-teman, tujuan, setelah tujuan indikator. Nah, indikator ini harus terukur. Indikator itu biasanya kita buat 5 tahun. Jadi indikator tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Nah, teman-teman, ini juga banyak alpa di sekolah-sekolah binaan yang pernah kami masuki. Kadang kepala sekolah tidak mengerti sejauh mana hari ini positioning sekolahnya. Padahal sudah punya visi. Jadi kalau ditanya sekolah, sejauh mana visinya tercapai hari ini? Nah, sedikit sekali kepala sekolah yang bisa menjawab itu. Karena apa? Karena indikator tahunannya tidak dibuat. Teman-teman, banyak sekolah-sekolah yang serius, banyak sekolah-sekolah yang sudah mulai membuat ini. Jadi pada saat teman-teman raker di bulan Juli atau Juni, itu bukan bicara tentang membagi wali kelas. Jadi ini masih banyak nih sekolah-sekolah yang saya temuin itu, raker gimana Pak? Ya raker tuh apa? Yang ngebagiin wali kelasnya. Si A wali kelas ini. Padahal harusnya raker itu adalah evaluasi besar tahun yang sebelumnya, kemudian kendalanya apa, what next-nya seperti apa, rencana ke depan apa, kemudian rencana kerja 1 tahun ke depan itu bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman please boleh kita membaca sekolah kita masing-masing sebagai guru, sebagai wakil kepala sekolah, sebagai kepala sekolah, yuk kita sudah melakukan itu atau belum. Ya, jadi saya sangat menyarankan teman-teman, sangat menyarankan sekolah-sekolah yang hadir hari ini, yuk kita mulai nguatin sekolah kita dengan cara membuat renstra itu yang jauh lebih lengkap. Bukan berarti yang kemarin tidak benar, saya nggak menyampaikan begitu. Tapi membuat renstra jauh lebih lengkap ini akan jauh lebih baik, teman-teman. Dan materi ini saya ambil, saya dapatkan dari perusahaan-perusahaan yang memang melakukan kegiatan seperti ini. Dan di Sekolah Semen Cibinong, waktu saya membina di sana, dan kami membuat standarnya seperti ini. Jadi boleh nanti kalau misalnya teman-teman mau sharing, mangga silakan nanti tanya nomor kontak saya, monggo nanti kita bisa sharing gimana sih membuat renstra sekolah. Oke. Saya mau kasih contoh renstra sekolah yang pernah kita buat, sepotong. Boleh Pak Zaki yang tadi yang Excel kita buka. Sepintas saja. Nah, teman-teman, ini yang contoh yang saya buat renstra Albayan 2017. Ini MI di kampung Bapak Ibu. MI-nya itu tidak masuk mobil. Jadi mungkin saya ingin menggambarkan bahwa ini MI marginal. Yang bikinnya adalah diprakarsai oleh TKW yang sekarang masih di Hong Kong.
untuk membantu masyarakat. Nah, ini kita buat ada visinya. Cek. Suara saya kedengeran, boleh diangkat jempol seperti ini? Oke, baik. Nah, ini ada visi, kemudian misinya. Misi ini salah satunya ini. Kemudian di sini boleh ditambah lebih banyak lagi. Kalau di sini kita buat 3. Saya kasih contoh saja 1, Bapak Ibu, karena memang ini dokumen rahasia sebuah sekolah. Nah, saya tidak bisa memaparkan semuanya. Nah, kemudian ini tujuan boleh banyak. Itu dilihat ke misinya. Kemudian ini indikator tahun pertama. Gitu. Nah, tolong boleh diklik yang sheet yang berikutnya coba Pak Zaki. Nah, ini. Oke. Nah, ini kan ada indikator nih. Indikator tahun 1, tahun 2. Nah, boleh digeser ke ini Pak Zaki biar kelihatan tahun 1, 2, 3-nya. Oke. Nah, teman-teman tahun 1-nya. Oke. Nah, teman-teman, nah, ini yang perlu saya jelaskan singkat saja, bahwa sebenarnya sekolah itu harus bisa mengukur dirinya sendiri dengan pola yang seperti ini. Ini contohnya tahun kelima, tahun keempat, tahun ketiga, tahun kedua, tahun ke-1. Terlaksananya program pembinaan karakter Islami dengan efektivitas program 95%. Di sini 90, 85, 80, 75. Nah, dengan seperti ini kita mengerti positioning sekolah kita dalam konteks ini, indikator ini, dalam setiap akhir tahun itu berapa. Oke, jadi itu singkat saja saya jelaskan. Baik, Pak Zaki, kita balik lagi ke slide. Boleh, silakan. Kita masih ada waktu. Silakan. Slide. Oke. Ya, 12. 12. Oke. Oke, slide yang ke-12. Terus, next. Membuat perencanaan sudah selesai. Kita lanjutkan, alur ini sudah selesai. Oke, nah berikutnya yang kedua adalah melakukan aksi. Apa sih yang harus kita lakukan pada saat konteks ini? Boleh diklik Pak Zaki. Nah, Bapak Ibu, kita melakukan 2 hal besar nih. Yang pertama, pembagian peran masing-masing SDM. Yang kedua, melaksanakan pembinaan SDM. Boleh diklik, Pak Zaki. Teman-teman, pembagian peran masing-masing SDM, caranya seperti apa? Caranya teman-teman sudah paham, yaitu membuat struktur organisasi. Terserah strukturnya seperti apa. Kalau memang ada baku dari Kemendiknas boleh, kalau mau yang umum juga boleh. Umumnya kalau saya waktu itu karena sekolahnya swasta, kami ya sesuai dengan kebutuhan kami. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya kita memilih SDM untuk mengembangkan tugas dan tanggung jawab. Nah, jadi teman-teman 2 hal itu menjadi penting nih untuk pembagian peran masing-masing SDM. Untuk membuat sekolah yang tangguh, maka pembagian peran masing-masing SDM dengan cara membuat struktur sama memilih SDM. Boleh Pak Zaki diklik berikutnya. Nah, cara memilih SDM, teman-teman. Nah, cara memilih SDM ini secara singkat saya jelaskan pertama berdasarkan penilaian. Jadi, sekolah harus memiliki penilaian. Nah, biasanya Diknas kan pasti sudah punya standar penilaian. Tapi kalau kami biasanya karena memang kami mengelolanya sekolah swasta, kami mempunyai standar penilaian juga. Itu dengan standar penilaian yang 360 derajat. Itu mulai dari kita menilai teman kita dinilai oleh pimpinan kita langsung, kemudian kita dinilai oleh rekan kita yang berhubungan dengan kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan keminatan atau observasi. Jadi, kalau misalnya kepala sekolah pengen memilih wakil, maka dicek, diobservasi juga kan keminatannya seperti apa. Jangan-jangan kepala sekolah yang wakil kepala sekolah dia bagus kok, administrasi guru segala macam, tapi diletakkan ke humas, padahalnya dia lebih cocok ke kurikulum. Nah, itu didapat dari hasil observasi. Nah, berikutnya teman-teman kita bisa melakukan dengan teknik wawancara untuk pelengkap. Nah, di sini teknik wawancara saya mau berbagi tentang wawancara behavioral event interview. Jadi bagaimana
kita melakukan teknik wawancara dengan metode BEA, Behavioral Event Interview. Oke, nah ini secara teori ini intinya adalah bahwa teknik wawancara ini kita ingin melihat perilaku, tindakan, aktivitas masa lalu si calon sehingga menjadi bekal buat si calon ini untuk melakukan challenges atau tantangan di masa depan atau pekerjaannya. Nah, ini memang agak berbeda teman-teman dengan teknik wawancara secara umum. Biasanya wawancara secara umum kita tuh menanyakan gini, apa motivasi Anda untuk mengajar di sekolah ini? Nah, kalau ngomong motivasi itu kan ngomong ke masa depan. Nah, penting nggak? Penting sih, hanya saja kadang-kadang orang-orang yang kemampuan komunikasinya yang oke, itu akan jauh lebih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara sejenis itu dibandingkan orang yang memiliki kecakapan dan pengalaman masa lalu yang hebat, yang justru dibutuhkan oleh kita pada saat dia bekerja nantinya. Nah, jadi hari ini teknik wawancara ini sangat banyak digunakan di perusahaan-perusahaan, dan dulu waktu saya rekrutmen guru, saya juga menggunakan teknik wawancara ini. Nah, oleh sebab itu teman-teman semuanya, kalau dulu saya berani menerima guru yang dia belum lulus dari kampus. Dia masih baru selesai skripsi, terus perbaikan skripsi, dan dia ngelamar di kami, dan saya lihat dia punya potensi, saya lakukan teknik wawancara ini, dan saya berani mengambil itu. Dan waktu itu saya cukup dipertentangkan oleh guru-guru, rekan-rekan senior saya, kok berani banget gitu loh. Ngajar itu kan butuh teknikal, butuh feel, kan butuh jiwa gitu loh. Tapi kok Pak Zen berani ngambil ini? Karena saya jawab, ya saya melihat masa lalu, pengalaman masa lalunya dia, itu bisa menjadi bekal dia untuk mengajar di sini. Oke, next. Oke, ini secara teori saja. Boleh di next lagi, Mas? Nanti slide-nya kita berikan, teman-teman. Nah, prinsip BI itu adalah STAR. S-T-A-R. Apa itu STAR? Saya langsung lanjut aja. Nah, pertama itu, angkat tinggi, Mas. Nah, S itu adalah situation, situasi. Nah, di sini gini, teman-teman. Pada saat kita melakukan teknik wawancara BEA, maka kita akan menanyakan aktivitas pekerjaan atau momentum yang paling wow dari si calon. Nah, di situ kita menanyakan target tugasnya itu apa. Jadi contoh kita punya calon, kita mau rekrutmen guru nih. Kita mau rekrutmen guru. Guru tuh harus punya kompetensi apa saja. Itu kan ada pedagogik, ada kepribadian, ada sosial, ada akademik gitu ya, kemudian ada IT, maybe mungkin ditambah itu ya, maybe mungkin juga ada bahasa Inggrisnya, kan hari ini kan juga guru juga harus bisa ngomong ini, setidaknya mengerti bahasa Inggris lah sedikit-sedikit gitu. Nah, kita menanyakan adakah kegiatan-kegiatan dia yaitu yang berhubungan dengan hal yang ingin kita tanyakan. Nah, kemudian, di situ kita pertegaskan bahwa ini tugasnya seperti apa sih. Nah, kemudian dari situ dia akan bercerita. Nah, jadi memang pada konteks wawancara ini yang banyak bercerita itu adalah si calon. Dan kita sebagai pewawancara itu akan melihat sejauh mana kompetensi yang kita ingin potret itu ada dalam dirinya dia. Nah, kemudian yang kedua adalah penugasan, tugas spesifik apa yang diselesaikannya. Jadi gini teman-teman, seseorang yang ingin mengelamar di kita ingin mendapatkan beberapa kompetensi yang kita inginkan. Nah, kemudian kita juga ingin melihat di masa lalunya dia, di aktivitas atau kegiatan masa lalunya dia, tugas dia itu benar-benar sesuai nggak dengan, terpotret nggak dengan apa kompetensi yang kita inginkan. Kalau kita ingin seorang guru itu harus problem solver, atau seorang guru itu harus friendly, harus memiliki sikap yang pertemanan, yang baik. Nah, kemudian kita harus lihat aktivitas masa lalu termuncul atau tidak. Nah, selanjutnya, jelaskan tindakan yang akan dilakukan, peran apa yang dilakukannya. Jadi, action-nya, pada saat dia melakukan aktivitas itu, apakah dia melakukan aktivitas itu dengan kemampuan dia, atau keberhasilan aktivitas itu bukan kemampuan dia, tetapi kemampuan orang lain dalam kelompoknya.
Itu pasti akan berbeda. Nah, selanjutnya result itu kita lihat hasil pekerjaannya seperti apa yang dicapainya, kemudian bagaimana kejadian itu seperti apa. Nah, itu gambaran dari BEA seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Pak Zaki boleh dibuka penilaian BEA yang ini, adakah di Pak Zaki? Ya. Saya kasih gambaran sedikit, teman-teman. Nah, ini contohnya, teman-teman, kalau kita melakukan interview, misalnya aspek yang kita nilai itu adalah self-confident, percaya diri, kemampuan komunikasi, leadership, kemudian kerjasama, sama problem solving atau problem solver. Nah, kemudian kita punya rate nilai atau skor 1 sampai dengan 5. Nah, dari wawancara kita tadi, maka kita akan menilai. Kalau benar-benar ini self confident-nya muncul, maka nilainya 5. Kalau nggak muncul sama sekali, nilainya adalah 1. Nah, gambarannya seperti ini. Secara singkat seperti ini, nanti ini juga kita berikan. Nah, mungkin Bapak Ibu juga mau melakukan teknik wawancara ini. Nanti kalau misalnya mau diskusi, boleh monggo ke Lunar, ke Pak Hendra, ke saya juga boleh. Nanti kita bisa diskusi. Oke, next Pak Zaki. Ya, baik. Ini contoh beberapa pertanyaan yang bisa diajukan pada saat kita melakukan behavioral interview. Nih, oke. Nah, selanjutnya teman-teman, boleh di next. Nah, yang kedua cara pembinaan SDM. Nah, sebelum kita lanjut, nih ditutup dulu, Pak. Boleh di stop screen dulu. Nah, Bapak Ibu, saya mau nanya ke Bapak Ibu, selama ini pembinaan SDM seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah? Boleh silakan ditulis di chat box kita. Yang sudah dilakukan, silakan. Boleh di chat box ya. Yang sudah dilakukan oleh teman-teman hari ini apa saja di sekolah? Training ya, jelas ya. Melakukan evaluasi dan mengikuti training. Terima kasih Bu, memberikan kesempatan mereka untuk mengikuti pelatihan. Oke. Ikut training upgrade ilmu. Oke. Mengikuti sertakan dalam seminar dan workshop. Oke. Ya, ada lagi? Ada yang raise hand itu, Pak. Silakan. Oh, ada yang raise hand. Boleh kita buka ininya, mau menyampaikan langsung? Boleh yang raise hand? Kita ini. Pak Purnomo itu, Pak. Pak Purnomo, silakan Pak Purnomo dibuka ininya. Di unmute, Pak. Silakan Pak yang sudah dilakukan mengikuti pelatihan seminar dari Bu Rita. Terima kasih Bu Guru. Pak Zaki, boleh Pak Purnomo dibuka raise hand-nya? Unmute ya. Silakan Pak. Cek. Silakan Pak Purnomo. Atau Bu Suratmi itu, Pak. Iya, Bu Sarahmi boleh. Yang raise hand yang mau menyampaikan apa yang pembinaan SDM apa yang pernah dilakukan di sekolah selama ini. Silakan. Kita luar biasa loh, layarnya banyak sekali, ada 20. Jadi kadang raise hand-nya tidak terlihat oleh kita. Cek, boleh suaranya yang raise hand, yang mau menyampaikan sesuatu. Apa yang sudah dilakukan hari ini di pembinaan SDM? Karena ada 500 peserta kita, luar biasa ya. Oke. Mohon maaf ini yang raise hand tidak ada suaranya. Oke, saya izin untuk share screen lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah aktif di chat room chat kita. Yang lain juga boleh baca-baca di room chat. Pendampingan bagi yang perlu pembelajaran tambahan. Oke. Diadakan pelatihan, evaluasi bulanan, melakukan sharing session di salah seorang yang telah ditunjuk. Oke, mengikuti pelatihan. Rumpul mau pindah ke HP. Oke. Oh, roomnya full, Masya Allah. Oke, baik. Ya.
Oke, baik. Pak Zaki, boleh kita lanjut ke ini, share screen kembali. Baik, nah teman-teman, di cara pembinaan SDM, saya merekomendasikan ada beberapa aktivitas atau gambaran besar dari pembinaan SDM. Nah, yang pertama adalah training. Nah, training ini teman-teman sangat efektif apabila knowledge. Maybe mungkin C1, C2 kali ya, mengetahui, memahami gitu ya. Jadi training ini sangat efektif untuk knowledge. Jadi kayak seperti kita ini kan training nih. Nah, kalau sebanyak ini workshop akan sulit untuk efektifnya. Jadi teman-teman kalau nanti teman-teman butuh yang sifatnya keilmuannya yang hanya knowledge, pengetahuan, pemahaman dasar, nah ini boleh dilakukan oleh dengan training. Nah, yang kedua adalah coaching. Nah, kalau coaching ini adalah kita sebagai pimpinan itu memberikan arahan atas apa target atau aktivitas yang akan dilakukan oleh tim kita. Nah, ini akan lebih detail. Itu coaching. Maybe temannya training itu workshop ya. Kalau workshop itu ada produk yang dihasilkan. Workshop media pembelajaran. Jadi ada nanti dapat contoh media pembelajaran dan guru harus membuat media pembelajaran. Kemudian ada coaching, kemudian mentoring. Kalau coaching itu bedanya dengan mentoring. Kalau coaching itu si coachnya tidak perlu ahli seperti orang coachinya. Jadi saya melatih seseorang untuk misalnya loncat indah. Nah, saya kan nggak bisa loncat indah, tapi saya bisa melatihnya. Karena apa? Karena kita memahami alur dari coaching, kayak gitu. Nah, beda mentor. Mentoring itu harus orang yang expert. Saya mentor kepenulisan buku. Nah, saya mengerti cara nulis buku, saya teridentifikasi bahwa saya punya buku. Makanya saya menyebutnya adalah mentor kepenulisan buku. Kalau saya belum nulis buku, maka lebih baik coach saja. Saya coach penulisan buku, karena memang saya belum menulis buku. Tapi kalau sudah nulis, jadi mentoring kepenulisan buku. Nah, yang berikutnya adalah, boleh diklik, Mas Zaki, consulting. Nah, kalau consulting ini adalah konsultasi. Nah, tapi secara pengertian, sebenarnya consulting ini mengambil alih pekerjaan, Bapak Ibu ya. Walaupun memang banyak konsultan itu tidak mengambil alih. Nah, kami kan konsultan ini pendidikan dan SDM. Nah, saya tidak mengambil alih pekerjaan kepala sekolah. Jadi kalau saya ngedampingin kepala sekolah, ngebuat lensa sekolah, yang ngebuatnya kepala sekolah dan teman-teman. Saya mendampingi saja. Karena saya nggak mengambil alih pekerjaannya kepala sekolah. Nah, kami menghindari itu. Agar apa? Agar setelah kami selesai programnya, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, maka sekolah bisa melanjutkan itu tanpa hadirnya kami secara intens. Kayak gitu. Jadi ini menjadi penting. Nah, teman-teman, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tentang teknik coaching secara singkat dan teori, ya. Oke, ini coaching secara umum bahwa coaching itu adalah pembinaan dari coach kepada coachee untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan cara apa? Dengan cara bertanya, menggali pemikiran atau ide yang akan dilakukan. Jadi kayak lebih banyak mengeksplor dari si coachee-nya atau orang yang di-coaching. Nah, teknik coaching ini itu dapat dilakukan oleh yayasan kepada kepala sekolah kepada wakil kepala sekolah kepada guru, guru kepada siswa. Pun bisa digunakan guru kepada guru, kepala sekolah kepada wakil, wakil kepada wakil. Boleh juga digunakan. Jadi sebenarnya coaching ini bisa digunakan dimanapun dengan teknik yang benar tentunya. Nah, di next, Pak Zaki. Bagaimana cara kita melakukan coaching? Nah, bagaimana langsung aja di slide berikutnya, bagaimana kita melakukan coaching? Nah, kita